Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan gabus, lentisel, dan pepagan. Yang pertama yaitu jaringan gabus. Jaringan gabus adalah jaringan yang terdapat pada bagian tepi alat-alat pada tumbuhan dan tersusun oleh sel-sel parenkim gabus. Jaringan gabus ini mempunyai ciri-ciri umum, yaitu yang pertama terdapat pada tumbuhan dikotil dan tumbuhan gimnospermae. Yang kedua mempunyai sifat lebih kuat daripada epidermis. Yang ketiga dibentuk oleh kambium gabus yang disebut dengan velogen. Dan yang keempat, ruang antar selnya tidak ada sehingga sukar ditembus oleh air dan gas. Dan jaringan gabus ini bentuknya memanjang dengan dinding yang bergabus. Fungsi dari jaringan gabus ini yaitu yang pertama, menggantikan epidermis sebagai pelindung. Yang kedua, mencegah penguapan, dan yang ketiga, melindungi dari kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Jaringan gabus ini terletak setelah jaringan epidermis. Jaringan gabus ini dapat menggantikan jaringan epidermis sebagai pelindung. Jaringan epidermis ini dapat pecah dan mengelupas karena adanya aktivitas meristem sekunder kambium yang menyebabkan ukuran batang menjadi bertambah. Nah, karena epidermis sudah mengelupas, maka jaringan gabus inilah yang menggantikan jaringan epidermis. Yang kedua yaitu lentisel. Nah, lentisel ini adalah celah-celah pada lapisan gabus yang sangat berperan dalam membantu melangsungkan hubungan antara bagian-bagian tumbuhan dengan udara-udara di luar. Yang tadinya hubungan ini terputus karena terhalang oleh lapisan gabus yang keadaannya yang sangat rapat. Nah, jadi dengan adanya celah-celah atau pori-pori pada lentisel, maka kesulitan itu dapat ditanggulangi karena air dan gas dapat menerobos melalui lentisel ini. Nah, bentuk celah atau pori-pori pada lentisel adalah seperti lensa, dan banyaknya lentisel yang terdapat pada batang per luasnya lapisan gabus bagi tiap-tiap spesies tumbuhan itu berbeda-beda. Selanjutnya yaitu pepagan. Pepagan ini adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada suatu unit yang meliputi floem dan semua jaringan yang terletak di luarnya pada batang dan akar. Nah, pepagan ini juga disebut dengan kulit kayu, yaitu lapisan terluar batang dan akar pada tumbuhan berkayu. Kulit kayu ini berfungsi sebagai pelindung bagian-bagian dalam pada kayu dan menyalurkan bahan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, kulit kayu ini memiliki dua lapisan. Lapisan yang pertama yaitu lapisan bagian luar yang mati dan mempunyai ketebalan yang bervariasi. Yang kedua yaitu kulit bagian dalam yang bersifat hidup dan tipis. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Ade Niar.